Hai, saya Niken Derek Saputri. Selamat datang di Niken Derek TV, edisi podcast. Teman-teman, ini adalah podcastku yang pertama di channel Niken Derek TV. Kenapa akhirnya aku bikin podcast? Karena aku pengen sesuatu yang beda. Jadi aku pengen merasakan sensasi yang berbeda. Jadi aku saranin untuk mendengarkan podcast ini dengan cara memakai headset. Biar apa? Biar semakin jelas suaraku, ya kan? Jadi gini teman-teman, aku pengen menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami sendiri beberapa hari yang lalu. Jadi pengalaman ini berkenaan dengan jual beli online. Jadi ceritanya pada tanggal 5 Juli 2020 aku itu ya biasalah buka-buka Instagram gitu kan. Nah pada saat itu nggak sengaja di beranda aku muncullah sebuah postingan yang bersponsor, ya kan, jadi postingan yang berbayar gitu. Nah di situ ada sebuah postingan orang jual piyama dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu 100.000 dapat 3. Jadi kalau satunya mungkin nggak sampai 35.000 kali ya. Dan motifnya bagus-bagus, lucu-lucu. Dan siapapun lah cewek kebanyakan kalau lihat kayak gitu pasti udah matanya jelalatan pengen belanja aja kan. Nah kemudian aku cobalah lihat beberapa sorotan yang ada di Instagram itu, termasuk sorotan yang reseller. Di situ ada 3 paket reseller kalau nggak salah. Ada paket 1, paket 2, dan paket 3. Paket satunya itu harganya 500.000, nanti dapat 25 pieces. Terus kemudian paket 2-nya 1 juta apa ya, terus nanti dapat berapa gitu aku lupa. Dan ada paket 3 itu aku juga lupa berapa. Pokoknya yang aku ingat adalah paket 1 dapat pokoknya dapat 25 pieces, 500.000 dapat 25, berarti kan harga satunya kan sekitar 20.000, ya kan. Nah aku sudah berpikir nih, ada piyama murah banget nih, dan juga motifnya bagus. Kalau misal aku nanti jual dengan harga 35-an kan aku masih istilahnya aku masih dapat keuntungan 15.000 kan lumayan gitu kan. Jadi ya dari situ aku kemudian bermaksud ingin jadi resellernya dan pilih paket 1 yang paling murah gitu kan. Terus kemudian tapi aku juga nggak langsung serta-merta langsung percaya kan. Di situ aku juga ngecek testimoni. Kebetulan di situ juga ada sorotan yang tentang testimoni. Sudah aku cek gitu kan, dan testimoninya juga memperlihatkan chat-chat yang dulu-dulu gitu kan, yang menerangkan di situ ya gitulah pokoknya, yang mengabarkan kalau mereka sudah menyelesaikan transaksi sebelumnya, dan itu juga ada banyak. Terus selain itu aku juga coba lihat di sorotannya ada yang bagian packaging. Di situ terlihat banget ada orang yang lagi packing barang-barang gitu kan, packing piyama, maksudnya ya packing piyama lah gitu. Dan dari situ pun aku juga semakin percaya, sampai pada akhirnya di tanggal 5 Juli itu juga aku menghubungi gitu kan. Aku tanya, Kak aku pengen jadi reseller gitu. Terus dibalesilah formatnya seperti ini gitu. Tapi di tanggal 5 Juli itu aku nggak langsung order sih, ada jeda tersendiri. Tapi waktu itu nggak tahu, aku malah nggak kepikiran apa-apa. Pokoknya tanggal 11 Juli akhirnya aku order dengan mengisi format order yang sudah disediakan oleh adminnya gitu kan. Terus kemudian aku udah order, udah isi biodata, udah ngasih tahu barang yang aku pesen gitu kan. Terus kemudian dari adminnya notalin,
Oke Kak, jadi totalnya 500.000 ya, nanti silakan ditransfer ke nomor rekening ini gitu kan. Rekeningnya kalau nggak salah Bank BTN. Kalau nanti aku kasih screenshotnya lah ini. Terus habis itu pembayaran aku lakukan di tanggal itu juga, di tanggal 11 Juli, tepatnya sorean kali ya, agak sore mungkin jam 4 atau jam 5 gitu, pakai SMS banking. Terus habis itu aku screenshot dan aku kirimkan. Saat itu nggak langsung direspon sih, jadi aku bilang, Kak ini ya saya sudah transfer, ini buktinya, dengan dengan menyematkan bukti screenshotnya. Terus teman-teman, setelah aku kirim itu, aku buka Facebook. Dan secara nggak sengaja, ini mungkin petunjuk dari Tuhan kali ya, dan secara nggak sengaja aku lihat postingan orang, aku lupa itu postingannya siapa, jadi dia itu ngasih tahu cara ngecek rekening rekening dari online shop, apakah rekening itu bermasalah atau tidak, yaitu dengan cara pergi ke website cekrekening.id. Di situ aku sudah mulai ragu-ragu, jangan-jangan aku kena tipu gitu kan, meskipun aku belum ngecek. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk ngecek. Jadi aku buka Google Chrome, terus kemudian aku pergi ke cekrekening.id, terus aku masukkan nomor rekeningnya itu, nomor rekening Bank BTN, atas namanya tadi siapa, Rina atau siapa gitu ya, tadi kan udah aku screenshotin kan. Nah hasilnya saudara-saudara, iya betul, jadi sebelumnya sudah ada yang melaporkan rekening itu atas nama itu juga, atas namanya juga sama, yaitu sudah pernah pokoknya sudah dilaporkan, punya riwayat dilaporkan rekening itu sebagai penipuan online gitu kan. Nah saat itulah aku udah mulai gimana ya gimana lagi gitu kan, ya nyesel, ya kesel juga gitu kan. Tetapi tanggal 12-nya itu siang adminnya ngerespon, dia bilang gini, iya Kak, terima kasih sudah order, lanjut apa gitu loh, istilahnya ya prosesnya dilanjut gitu kan. Terus kemudian aku balas, kira-kira dikirim kapan ya Kak gitu kan. Dan itu adalah chat terakhir, sudah centang biru tapi tidak dibales. Terus kemudian aku chat lagi jam 4:30 sore, aku chat lagi dan ternyata sudah nggak bisa dihubungi, jadi cuman centang satu aja. Dan ternyata aku sudah nggak bisa lihat foto profilnya. Oke, berarti aku sudah diblok. Jadi ya, dan sampai sekarang nggak ada konfirmasi apa-apa. Aku nggak bisa ngubungin juga, aku telepon biasa juga nggak bisa. Jadi emang benar aku udah diblok. Dan sampai dengan sekarang, ini aku buat podcast hari Kamis tanggal 23 Juli dan belum ada tanda-tanda kedatangan 25 pieces piyamaku. Ya begitu teman-teman, itulah pengalamanku, pengalaman yang kurang mengenakan ya, gara-gara aku sendiri sih yang kurang teliti. Jadi buat teman-teman yang mau beli buat teman-teman yang ingin berbelanja online, sekali lagi lebih teliti untuk ngecek testimoni, lebih teliti untuk ngecek rekeningnya, itu yang paling penting ya. Cek rekeningnya terlebih dahulu di cekrekening.id. Kalau memang kalau memang akunnya kok dirasa sangat mencurigakan, langsung dicek rekening.id aja. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcastku yang pertama. Semoga pengalamanku ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, dan sekali lagi aku bilang lebih teliti. Oh ya, terakhir, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar
Ya intinya biar kontenku ini semakin berkembang dan channel YouTube-nya juga semakin berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.